Selamat pagi Mbak Windy, apakah Mbak Windy masih mengingat saya? Masih. Siapa? Susrika. Baik Mbak Windy. Mbak Windy gimana kabarnya hari ini? Biasa aja. Baik, di sini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ya Mbak Windy. Kemarin kan kita juga sudah bertemu dan hari ini kita bertemu lagi. Di sini saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan Mbak Windy. Saya butuh waktu sekitar 15 menitan ya. Apakah Mbak Windy bersedia? Baik, kalau boleh tahu Mbak Windy bisa tolong ceritakan ada nggak tubuh Mbak Windy yang nggak Mbak Windy sukai? Ada. Apa kalau boleh tahu? Kenapa? Pesek. Oh gitu. Kalau semisal badan Mbak Windy yang paling Mbak Windy sukai itu apa? Apa ya sus? Mungkin karena aku tinggi. Oke, Mbak Windy tinggi ya, jadi itu kelebihan Mbak Windy. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Windy tidak menyukai hidung Mbak Windy? Pesek. Itu menurut Mbak Windy sendiri atau ada yang membuli Mbak Windy? Menurut saya sama dikatain orang-orang. Oke, begitu ya Mbak Windy. Jadi seperti ini Mbak Windy. Sebenarnya tidak apa-apa. Merasa diri sendiri itu ada sesuatu yang mungkin kurang, hal yang nggak disukai. Tapi Mbak Windy, Tuhan itu sudah menciptakan diri Mbak Windy dengan sangat sempurna. Jadi ketika mungkin menurut Mbak Windy itu hidung Mbak Windy itu sebuah kekurangan, tapi menurut orang lain itu justru sebuah kelebihan. Jadi Mbak Windy harus harus mencoba untuk bersyukur tentang apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Mbak Windy bisa mengerti? Bisa dijelaskan kembali? Bisa. Gimana? Tuhan itu udah ngasih aku rezeki, pokoknya harus bersyukur sama yang Tuhan kasih. Nah, baik begitu Mbak Windy. Jadi kalau misalnya Mbak Windy merasa diri Mbak Windy kurang, Mbak Windy itu udah biasa. Mbak Windy itu juga sudah memiliki kelebihan. Jadi tiap manusia pasti kan ada kurang lebihnya ya. Jadi harus saling bersyukur agar tidak merasa dirinya kurang. Begitu Mbak Windy bisa dimengerti. Baik, untuk ngobrol-ngobrolnya sudah cukup. Apa ada yang ingin Mbak Windy tanyakan? Mau Mbak Windy menambahkan rasa bersyukur itu ke dalam jadwal harian Mbak Windy? Baik, kalau misalnya mau, untuk ngobrol-ngobrol kali ini sudah cukup. Saya pamit ke ruangan dan Mbak Windy bisa melakukan kegiatan Mbak Windy selanjutnya. Terima kasih Mbak Windy. Selamat pagi Mbak Windy. Pagi sus. Apakah Mbak Windy masih mengingat saya? Susrika. Baik Mbak Windy, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar di sini ya. Mbak Windy gimana kabarnya hari ini? Lagi nggak ngerti ya, Mbak Windy lagi ada masalah? Iya. Oke, biasanya hal-hal yang dilakukan Mbak Windy ketika Mbak Windy lagi sedang ada masalah itu apa? Diem. Oh diem. Oke Mbak Windy. Jadi seperti ini, kalau semisal Mbak Windy sedang mengalami sebuah masalah, usahakan diri Mbak Windy itu berpikir positif, kemudian Mbak Windy melakukan kegiatan yang produktif agar otak itu tidak terdistract dengan hal-hal yang negatif begitu Mbak Windy. Mbak Windy ada nggak kegiatan yang paling Mbak Windy sukai? Nonton film. Oke, kalau misalnya Mbak Windy lagi stres-stresnya, mungkin Mbak Windy pikirannya lagi sangat jenuh, Mbak Windy bisa menonton film, jadi membuat diri Mbak Windy senang. Tapi menonton filmnya juga yang senang-senang ya, jangan yang sedih, karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang itu ada sedihnya, itu pasti kita nanti akan ikut terjun ke dalam film itu. Mbak Windy bisa mengerti? Bisa tolong dijelaskan kembali kepada saya apa yang saya katakan? Iya bisa. Saya harus berpikir positif, terus cari kegiatan yang distract. Saya sukanya nonton film, jadi bisa nonton film gitu. Baik Mbak Windy, betul sekali. Mbak Windy berarti memperhatikan saya ya. Baik, untuk ngobrol kita sudah cukup ya Mbak Windy. Apakah Mbak Windy mau menambahkan jadwal ini
pagi. Selamat pagi Mbak Windy. Apakah Mbak Windy masih mengingat saya? Masih Siapa? Suslika. Baik Mbak Windy, kita kemarin sudah bertemu 3 kali ya Mbak Windy. Sekarang kita bertemu lagi. Nah Mbak Windy gimana kabarnya hari ini? Bisa aja. Oke, kita mau ngobrol sebentar ya Mbak Windy. Saya butuh waktu kurang lebih 15 menit. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah Mbak Windy bersedia? Baik, kalau boleh tahu Mbak Windy, cita-citanya apa? Cita-cita kedepannya itu Pengen kerja di BUMN. oke, pengen kerja di BUMN ya. Kemudian ada nggak hal-hal sesuatu yang memang belum terwujud dalam hidup Mbak Windy? Kerja di BUMN. Oke, kalau semisal hal-hal yang sudah terwujud itu ada. Lulus kuliah di universitas impian. Oke, baik Mbak Windy. Eh, Kalau harapan Mbak Windy ke depannya bagaimana? Nggak tahu. Mungkin Mbak Windy harapannya pengen bisa kerja di BUMN, bisa lolos di BUMN seperti itu. Baik Mbak Windy, jadi seperti ini Mbak Windy. Ketika kita belum mendapatkan pekerjaan, Mbak Windy itu bisa melakukan kegiatan yang positif ya. Jadi sambil Mbak Windy mengirimkan lowongan pekerjaan ke setiap perusahaan sambil menunggu hasilnya, Mbak Windy bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar Mbak Windy itu tidak jenuh, agar Mbak Windy itu tidak stres. Jadi Mbak Windy bisa mengalihkan semuanya itu ke dalam hal-hal yang positif. Kemudian untuk cita-cita Mbak Windy yang belum terwujud, semoga Mbak Windy segera diwujudkan ya. Kemudian hal-hal yang sudah terwujud itu keren banget Mbak Windy. Mbak Windy lulus di universitas harapan Mbak Windy ya. Jadi seperti itu. Kalau baik Mbak Windy, Mbak Windy itu sudah sangat hebat ya. Jadi untuk kedepannya Mbak Windy bisa berusaha lebih keras lagi untuk mendaftar pekerjaan di segala tempat. Kemudian sambil menunggu Mbak Windy bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar tidak jenuh. Itu Mbak Windy bisa dimengerti? Bisa dijelaskan kembali ke saya? Saya harus berpikir positif dan mengisi waktu luang sebelum diterima kegiatan-kegiatan positif. Baik Mbak Windy, sangat betul sekali. Baik, kalau selesai sudah Mbak Windy sudah paham juga, nanti bisa dilakukan ya Mbak Windy. Baik, untuk waktunya sudah cukup.